Halo semuanya, saya kasih bocoran bagaimanakah cara untuk menaikkan nominal bansos PKH yang diperoleh. Jadi mungkin sebelumnya memperoleh 600.000, bagaimanakah cara agar bisa meningkat jumlahnya menjadi 750 ataupun sampai 1 juta ya. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Karena tentu cara ini perlu memenuhi beberapa syarat ya. Jadi pada informasi kali ini saya khususkan informasinya pada penerima bansos PKH. Semoga nanti informasinya bermanfaat ya. Jadi seperti apa informasi lengkapnya? Silakan Anda simak informasi berikut ini sampai tuntas tentunya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan ya. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video bahwasanya sebenarnya ada cara ya bagaimanakah untuk meningkatkan nominal bansos PKH. Nah, tentunya cara ini cukup mudah ya, cukup mudah, saya bilang cukup mudah apabila Anda bisa memenuhi syarat-syarat yang nanti saya sampaikan. Nah, kira-kira syaratnya apa saja? Mari kita simak ya informasi pada video kita kali ini. Baik sobat netizen dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu bahwasanya bansos PKH itu nominal bansos yang bisa diterima oleh penerima manfaat PKH itu juga tergantung dari komponen yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat PKH tersebut ya. Jadi kalau keluarga itu memiliki satu anak SD ya, hanya satu anak SD, maka bansos PKH-nya sebesar Rp225.000 per tahapnya. Apabila hanya memiliki satu anak SMP, maka dia hanya menerima Rp375.000 per tahap pencairannya. Apabila memiliki anak SMA, maka dia hanya menerima Rp500.000 per tahap pencairannya, gitu ya. Apabila dia memiliki contoh 2 anak SMA, maka di sana dia bisa memperoleh bansos sebesar Rp1 juta per tahap pencairannya. Namun perlu diketahui bahwasanya untuk komponen PKH itu dibatasi hanya 4 komponen saja ya. Jadi kalau dia memiliki 5 komponen, maka yang terbaca itu hanya 4 komponen. Misal dia memiliki 5 anak ya, yang ini SD, ini SMP, SMA, maka nanti terbaca itu hanya 4 saja ya. Itu sudah ada ketentuannya sehingga yang dibatasi untuk penerima PKH itu hanya 4 komponen dalam satu keluarga. Itu tentunya khususnya bagi keluarga yang memiliki komponen yang cukup banyak. Berikutnya, kira-kira ya bagaimanakah cara agar bisa menambah nominal bansos yang mungkin semula dia hanya cair sekitar Rp225.000 per tahap alias dia hanya memiliki satu anak SD. Kira-kira bagaimanakah cara agar bisa nominalnya bertambah? Caranya cukup mudah ya, cukup mudah. Anda tinggal menambah komponen saja ya. Jadi misal Anda memiliki satu anak dan mungkin saat ini istri Anda sedang hamil gitu ya. Nah, ketika besok melahirkan ya, itu Anda bisa menambah nominal uang PKH yang diperoleh ya. Caranya bagaimana? Caranya agar bisa bertambah nominalnya. Caranya ketika anak Anda lahir, segera Anda urus untuk pembuatan akte dan silakan Anda segera masukkan ke kartu keluarga. Tujuannya agar nanti nama anak balita Anda itu segera terbaca di dalam sistem Dukcapil dan bisa segera update di dalam data bansos. Kalau sudah update di dalam data bansos, maka nanti komponen anak SD Anda terbaca, berikutnya komponen anak balita Anda itu juga terbaca. Kita tahu ya bahwasanya untuk anak balita saja, untuk anak balita ya, itu nominal bansos PKH-nya itu sebesar Rp750.000. Jadi nanti kalau balitanya terbaca dan SD-nya itu terbaca, maka bisa mendapatkan kurang lebih Rp1 juta. Berikutnya, bagaimanakah kalau tidak memiliki anak balita, lalu nominalnya ingin bertambah gitu ya? Ya, kita lihat dulu ya. Misal Anda memiliki satu anak SD, maka di sana Anda akan cair
bansos sebesar Rp225.000 ya. Dan kita tahu bahwasanya pada bulan Juni, Juli, Agustus ini merupakan bulan-bulan kenaikan sekolah ya. Jadi mungkin anak SD Anda itu saat ini posisinya sudah kelas 6 SD dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, maka apabila anak Anda sudah lulus, segera Anda daftarkan ke sekolah SMP anak Anda masing-masing ya. Jadi nanti kalau sudah terdaftar di sekolah yang baru, sudah diupdate datanya di Dapodik sekolah tersebut, maka biasanya pada sistem bansos PKH itu juga akan update dengan sendirinya. Jadi nanti saat pencairan ke depan, mungkin sebelumnya mendapat Rp225.000, nanti akan berubah ya menjadi komponen anak SMP, di mana untuk SMP itu nominal bansosnya itu sebesar Rp375.000. Sama halnya dengan SMP ke jenjang SMA juga sama demikian ya. Mungkin anak Anda saat ini posisinya sudah kelas 3 SMP dan akan naik ke kelas 1 SMA, maka segera Anda daftarkan di sekolah SMA itu agar segera nanti dimasukkan ke dalam data Dapodik. Tujuannya agar nanti di dalam data bansos bisa terbaca ya, komponennya menjadi komponen SMA, sehingga nominal bansosnya yang semula mendapatkan Rp375.000 per tahap pencairan bisa menjadi Rp500.000 per tahap pencairan. Baik, jadi pada kesimpulannya pada video kita kali ini, cara agar bisa menambah nominal bansos PKH yaitu dengan cara ya menaikkan jenjang anak sekolah atau bisa menambah komponen. Tapi untuk menambah komponen perlu Anda perhatikan ya, komponen di PKH itu dibatasi hanya 4 komponen saja ya. Jadi kalau Anda memiliki lebih dari 4 komponen, maka selebihnya itu tidak terbaca sebagai penerima bansos PKH. Berikutnya, menambah komponen itu juga ada risikonya ya. Misal Anda ingin memiliki anak lagi, nah, nanti perlu dipikirkan ya, terkait biaya hidup si anak dan sebagainya. Karena kita juga menyarankan ya bagi Anda khususnya penerima bansos PKH untuk juga mengikuti program KB ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya nanti agar Anda tidak kerepotan ke depannya terkait pembiayaan si anak saat sekolah dan lain sebagainya. Ya saya kira memiliki 2 anak cukup ya, tapi kalau pengen 3 ya tidak apa-apa. Baik ya, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kali ini terkait bagaimanakah cara agar bisa menambah nominal bansos PKH. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Aris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.